Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hello everyone. Perkenalkan, nama saya Jurni Darakai SPD MPD. Saya merupakan salah satu dosen tetap Universitas Patimura Ambon, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Sosiologi. Pada saat ini, saya sebagai peserta sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti Saintek tahun 2025. Saya akan melakukan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PPT pengisian data diri unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan mata kuliah yang akan saya ampu, yaitu Bahasa Inggris. Saya mengajar mata kuliah Bahasa Inggris pada semester ganjil tahun ajaran 2023-2024 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada program studi Sosiologi dengan kode SOS 44118. Adapun deskripsi mata kuliah Bahasa Inggris yaitu dirancang untuk memberikan mahasiswa program studi Sosiologi kemampuan dasar dalam berbahasa Inggris yang relevan dengan kebutuhan akademik dan lapangan. Mahasiswa akan mempelajari kosakata, struktur kalimat, serta keterampilan berbicara, membaca, menulis, dan mendengarkan dalam konteks ilmu sosial. Pembelajaran difokuskan pada penggunaan bahasa dalam situasi nyata, termasuk diskusi isu sosial, penulisan laporan, observasi, serta presentasi akademik, guna mendukung kemampuan komunikasi profesional di bidang sosiologi. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan pembelajaran berbasis proyek. CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah yang pertama, menunjukkan sikap dan perilaku ilmiah konsisten, berintegritas, bekerja keras, religius, dan mampu mengambil keputusan yang tepat, sesuai standar nilai dan norma akademik, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan lingkungan strategis. Yang kedua, mampu menguasai konsep teori sosiologi, metodologi, teknis analisis sosial, serta berpikir kritis dalam menjalankan peran di berbagai aspek kehidupan, terutama dalam lingkup masyarakat kepulauan. Yang ketiga, mampu mengembangkan keilmuan sosiologi serta kolaboratif dengan perspektif keilmuan lainnya dalam kerangka interdisipliner, multidisipliner, atau transdisipliner dalam dinamika masyarakat, terutama masyarakat kepulauan. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yaitu yang pertama, mampu menunjukkan prinsip berpikir kritis dalam menganalisis dan mengargumentasikan kosakata dan struktur kalimat bahasa Inggris yang majemuk di dalam menata kehidupannya secara mandiri. Yang kedua, mampu menunjukkan kemampuannya dalam merekayasa dan mengorganisasikan aneka perbedaan bahasa Inggris yang dimiliki masyarakat kepulauan dalam membangun kehidupan bermasyarakat tertib, mandiri, aman, dan berdamai sejahtera, serta secara lintas pulau dan lintas budaya. Nah, selanjutnya mari kita bersama melihat video pembelajaran berikut ini. Hello, good afternoon everyone. Good afternoon. Okay, good. I'm good. Okay, so before we start the lesson for today, let's pray together. Starts now. Amen. Okay, so I'm June Delagai and I'm going to teach English for this semester. Unique name is Jurni and this is our lesson plan for today. Jadi mata kuliah kita ini adalah mata kuliah bahasa Inggris. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan Anda suara saya terdengar. Saya pakai mikrofon aja biar di luar tidak mengganggu. Jadi mata kuliah bahasa Inggris ini dirancang untuk memberikan Anda materi atau kemampuan dasar dalam berbahasa Inggris yang relevan dengan kebutuhan akademik dan lapangan. Jadi mata kuliah ini saya sebut ESP, English for Specific Purpose, di mana mata kuliah ini saya rancang khusus untuk mahasiswa program studi sosiologi. Jadi ada teks-teks bahasa Inggris
dalam bentuk sosiologi yang saya kasih khusus untuk kelas ini. Nah, di sini Anda bisa lihat Anda akan mempelajari kosakata atau vocabulary, Anda akan mempelajari struktur kalimat. Jadi struktur kalimat seperti subject, verb, object or complement or finisher seperti itu. Nanti kita akan pelajari di kelas. Kemudian ada keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara bahasa Inggrisnya apa? Ada yang tahu? Speaking. Yes, speaking. Jangan gugup ya. Oke. Ada speaking, kemudian ada membaca, reading, oke. Kemudian ada menulis, writing, oke, dan mendengarkan. Ada yang tahu bahasa Inggris? Listening, betul sekali. Itu semuanya 4 skills bahasa Inggris yang harus kalian kuasai di semester ini. Nah, kemudian Anda bisa lihat pembelajaran difokuskan pada penggunaan bahasa dalam situasi nyata termasuk diskusi isu sosial. Jadi nanti kita akan mempelajari artikel-artikel ya, kemudian berita-berita yang terkini kita akan bahas di dalam mata kuliah ini. Kemudian ada penulisan laporan observasi serta presentasi akademik, semuanya dalam bahasa Inggris, all in English. Jadi kalau misalnya kalian biasa presentasi dalam bahasa Indonesia, di kelas ini saya akan bimbing kalian untuk presentasi semuanya dalam bahasa Inggris. Are you ready? Yes. Oke, kemudian guna mendukung kemampuan komunikasi profesional di bidang sosiologi, ya. Pembelajaran mata kuliah ini menggunakan pembelajaran di luar jaringan dan komponen penilaian hasil belajar antara lain partisipasi mahasiswa, hasil presentasi, tugas kuis, ya. Kemudian ada ujian tengah semester, UTS, dan ujian akhir semester. Nah, saya mau jelaskan ya. Di sini saya akan menunjukkan buat kalian. Apabila kalian ingin memperoleh nilai yang bagus ya, sudah muncul di layar belum ya? Oke, ini agak lambat ya. Nah, jadi ada range nilai, kriteria penilaian ya. Nah, coba lihat di situ Anda akan memperoleh nilai A jika Anda memperoleh nilai grade 85 until 100, oke? B 70 until 84 and so on. Jadi komposisinya bagaimana? Anda bisa lihat ya. Apabila Anda hadir ya, itu seperti yang Anda sudah ketahui, Anda tidak boleh sebaiknya kalau Anda sudah punya bagus tidak boleh kurang dari 13 pertemuan Anda hadir ya. Dan Anda harus selalu hadir pada saat UAS dan UTS. Oke? Nah, partisipasi kehadiran Anda itu 50%, and then tugas or quiz 30%, UTS-nya 25%, UAS-nya 30%. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Jadi semoga tidak ada yang sakit ya, jangan sakit. Semoga saya selalu supaya saya tetap bersemangat untuk ikut mata kuliah bahasa Inggris. Oke, referensinya buku saya sudah kirim di Angel ya, di kelas ya, untuk yang bahan ajarnya. Nah, untuk CPL-nya, oke, itu nanti saya akan jelaskan ya. Nah, kemudian Anda lihat learning objectives. By the end of this unit, you should be able to understand. Coba lihat, understand the importance of English in the field of sociology. Oke, jadi bahasa Inggris yang Anda dapat itu bahasa Inggris dalam bidang sosiologi. Kemudian recognize and use basic sociological terms in English. Jadi ada terms, ada istilah-istilah dalam sosiologi ya, yang dalam bahasa Inggris yang Anda harus kuasai. And then improve vocabulary related to core sociological concepts. Jadi Anda bisa memperbaiki vocabulary kosakata Anda ya di kelas ini. Kemudian read and understand a short academic passage about sociology. Nah, nanti ada passage atau ada teks-teks pendek. Jadi saya akan mulai, Anda juga takut ya. Saya akan mulai dengan teks-teks pendek dalam bentuk satu paragraf, ya. Kemudian 2-3 paragraf dia mulai naik-naik, dia mulai menanjak paragraf. Jadi tidak langsung saya kasih Anda baca satu artikel dalam bahasa Inggris, ya. Yang nanti ada takut lagi belajar bahasa Inggris. Oke, kemudian ada ya read and understand the short academic passage about sociology.
Saya berharap Anda bisa baca dan memahami. Jadi kita akan ada di dalam reading comprehension. Jadi saya harap Anda bisa banyak-banyak membaca banyak-banyak artikel yang saya kasih. Anda harus baca itu. Okay, it's for your future, for your own sake ya. Nah, kemudian translate key sociological term from English to Indonesian. Saya sarankan Anda pakai Google Translate atau kamus untuk bisa lebih paham ya. Jadi kalau Anda tidak bisa membawa kamus buku yang tebal itu, Anda bisa pakai HP Anda untuk translate. Ya, tapi jangan HP-nya dipakai untuk SMS di kelas saya atau untuk nonton YouTube. No, kita pakai untuk yang positif aja untuk program pembelajaran. Ya, sampai di sini ada pertanyaan tidak? Do you have any question? Ya, kalau itu saya akan kasih pertanyaan untuk Anda ya. It's like it's a warm up question for you. Now, Anda lihat di layar, sudah lihat? It's a warm up discussion and ingat ya, kalau Anda aktif, tentunya nilainya bagus ya. Nah, sekarang coba kita lihat yang pertama. Have you ever read a sociology article or book in English? Ada yang jawab very keren? Yes? 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 What about you, Angel? Yes? Yeah. What was it about? Anda kan bilang kebanyakan bilang yes ya. Otomatis Anda sudah baca artikel sosiologi atau buku dalam bahasa Inggris, ya. What was it about? Tentang apa? Yes? Statistics, sosial. Oke, statistics, sosial. Tapi dalam bahasa Inggris ya, wah keren sekali. Anda sudah bisa baca dalam bahasa Inggris. Ada lagi? Yes? Family, sociality. Oh, family, social family. Oke, good. Ada lagi yang utamakan? Yes? Oh, okay. Nah, sekarang question number 2. Why do you think English is important for sociologists today? Ingat, if you graduate from this university, you become a sociologist, of course, ya. Anda bisa jadi sociologist, ya. Otomatis, you have to think from now on, why English is important for you, for your own future. Ada yang bisa jawab? Why do you think English is important? Joseph, why do you think English is important for sociologists today? English is important for sociology because most academic research journals and international conference use English. Oke. Ya, Joseph bisa menjawab karena sudah dari kemarin ya. Saya kirim buku ajar buat Anda ini ya. Anda sudah dapat buku ajar yang saya share di ketua kelas kan? Yes. Oke, itu berarti Joseph dia sudah belajar ya. Dia sudah belajar dari rumah. Very nice. Ada lagi yang menambahkan? Ada yang punya pendapat lain? Why do you think English is important for sociologists today? Ya, tadi Joseph punya ada tentang ini ya. Sekarang there are many conferences in English, ya, and you can if you use English, if you know how to speak in English, then you can join the conference. It will be very beneficial for you, ya. Ada lagi teman-teman? Why do you think English is important for sociologists today? What about Selina? English is important because English is international language. Oh, okay. It is an English international language. Very good. What about, what's your name? What's your name? Are you new here? Anda masih baru ya? Baru pindah? Okay. Why do you think English is important? Oh, yes? Yes. Sometimes I have problem. Oh, you have a problem in English. Oh, it's okay. You can study in this class. And also, kalau Anda bikin PR, semoga Anda bisa lebih bagus ya di luar. Okay, next, what sociological terms in English have you heard before? Ingat, di dalam kelas Anda, di dalam program studi Anda ya, sosiologi, tentunya ada English terms ya, yang Anda pakai dan Anda baca ya, yang Anda akan kuasai nantinya. Nah sekarang apa yang Anda sudah pernah dengar? What sociological terms in English have you heard before? What about you? Oh iya.
England first. Social mobility. Social mobility, okay. Social structure. What else? What about you? Just answer. Don't be afraid of me. Ingat, kalau mau belajar bahasa Inggris jangan takut ya. Berusaha untuk bisa. Ada lagi? Ada lagi? Masih takut ya? It's okay. Ini masih pertemuan pertama ya, jadi masih panik ya, masih panik ya saya ya. Oke, what about you, Joseph? Socialization, norms, Socialization, values, norms, class, culture. culture. Oke, itu semuanya ini ya, istilah-istilah dalam sosiologi yang nanti Anda akan mendapati di dalam teks kita. Oke, nah sekarang saya mau tanya Anda dulu ya. Di sini ada vocabulary focus basic sociological concepts. Nah ini, saya mau tes kemampuan Anda, apakah Anda bisa mengartikan kata-kata ini dalam bahasa Indonesia. Coba kita lihat dulu. Society, a group of people who share a culture and institutions. Coba Anda baca dulu. Coba Anda baca definition-nya. Ada yang bisa coba? Nah, Anda coba. Coba baca. Saya kasih mic biar suara kalian terdengar ya. Coba baca. Group of people. Coba Anda baca kalimat yang pertama. Ayo berusaha untuk bisa. Ayo. A group of people. A group. Oh ini agak gampang. A group of people who share A culture and institution. Oke. Yang lain dengar? Yes, yes. Oke. Tes. Habis kamu pakai kok mic-nya langsung. Oke. Nah sekarang coba kita lihat society. Apa arti society? Masyarakat. Coba kita lihat. Kita lihat pemahaman kalian. Oke. What about culture? Budaya. Oke, budaya ya. What about norms? Norma. Roles. Peran. Status. Values. Nilai. Socialization. Group. Kelompok. Jadi sebenarnya kata-kata ini kalian sudah sering pakai, cuma kalian ragu gitu. I don't know why. Kenapa? Saya tidak tahu kenapa kalian takut untuk jawab ya. Nah, coba kita lihat. Ini ada penjelasan dalam bahasa Inggrisnya. Saya ingin kalian membaca mulai dari ya Anda silakan baca. Tadi teman yang di sana sudah membaca a group of people who share a culture and institution. Coba Anda giliran membaca sekarang. Kalimat yang kedua, share beliefs. Yes, you. Shared belief, behaviors, and value of a group. Okay, it is a culture. Culture is shared beliefs, behaviors, and values of a group. Okay? Bisa ya? And then, next. Ya, Anda coba saja. Ayo belajar bisa. Accepted rules. Silakan accepted rules. Sorry. Okay. Accepted rules of behavior in a society. Jelas soal saya? Okay, good. Anda lihat yang baru mencoba untuk membaca ini, baru belajar. Tadi Anda please repeat after me. Anda bisa ulangi saya nanti ya. Accepted rules of behavior in a society. Okay? Nah, next siapa yang baca ini? Silakan next. Mencoba untuk membaca, come on. Accepted behavior associated with the social status. Silakan giliran mana yang baca? Accepted behavior society with a social status. Okay. Next. Anda baca yang berikutnya. A social position. A social position. Coba Anda baca. Ya.
Position. Ya, oke, good. Nah, sekarang saya tanya Anda dulu, sebelum saya lanjut ke yang lainnya. Anda sekarang the moment of curhat. Kenapa Anda merasa ragu-ragu untuk membaca? Takut. Takut salah baca. Kenapa takut salah baca? Karena kita lagi belajar, oke? Atau ada yang punya alasan lain lagi selain takut salah baca? Takut ditertawakan ya? Ya, apa lagi? Takut jawabannya kurang pas. Oke, jadi Anda tidak usah takut. Ini kita semuanya belajar, ya. Dan kalau Anda bikin salah, it's okay. Nanti kita bisa perbaiki sama-sama gitu. Oke? Nah, next. Moral sekarang baca values. Moral principles, ayo coba baca. Moral principles or Standards in society. society. Kuncinya Anda perlu praktis di rumah, berlatih di rumah ya. Kalau misalnya saya kan sudah kasih buku modul ya buat Anda, buku ajar ya buat Anda ya, buku ajar buat Anda. Kalau misalnya Anda di rumah belajar, kemudian Anda tidak tahu cara bacanya kayak gimana, you can consult it with Google Translate for example, ya. Anda bisa ketik katanya, kemudian Anda dengarkan cara bacanya kayak gimana. Karena zaman sekarang kan sudah lebih canggih ya, bukan kayak zaman dulu di mana tidak ada yang ini ya, yang bilang cara bacanya kayak gimana. Sekarang sudah ada di Google Translate dan Anda bisa akses internet gampang-gampang sekarang ya. Next, silakan Anda baca. Rules of learning social norms and Values. Anda baca semuanya sudah bagus, cuma di values Anda masih bingung ya. Oke, next. The last. the less The collection of people, identity. Okay, good, thank you. Now, clap your hands. Tepuk tangan untuk semuanya. Good. You know what? Anda ternyata semuanya bisa ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya. Anda lihat di sini ada reading practice. I will give you time to read the text. Anda lihat teks ini teks pendek. Ini tugas ya untuk Anda. Nanti kita bisa bahas di pertemuan berikutnya. Oke? Nah, kemudian Anda juga akan menulis short paragraph, ya. Setelah Anda menjawab teks ini, Anda juga akan menjawab atau membuat paragraph, Anda akan menulis paragraph pendek. Why is sociology important for your society? Oke. Nah, kemudian setelah itu nanti kita akan ada speaking activity, itu juga akan ada PR. Nah, sekarang sebelum mata kuliah ini selesai, let's reflect. Ya, Anda lihat reflection and summary. What a new sociological terms did you learn today? Oke, tadi saya sudah kasih PR. Nah, sebelum menutup pertemuan kita kali ini, it's the time for us for reflection and summary. Take it here. Let's reflect. What new sociological term did you learn today? Yes, please. Society, kultur, norms, group, status, sama. Oke. Jangan baca terus ya. Ada yang ingat, ada yang ingat. Tadi kalian sudah baca apa tadi? Belajar apa tadi? Ada yang ingat? Yes, what about you? Anda bilang apa tadi? Anda belajar apa tadi? Oke, social mobility, apa lagi? Ingat, harus hafal ya, harus hafal. Jangan baca terus. Usahakan untuk hafal.
Memorizing itu penting karena kalau Anda mau belajar bahasa, Anda harus menghafal kosakata, kalimat dan sebagainya ya supaya bisa berbicara. Ya. Ya. Now, how confident do you feel using this term in English compared to before you study about this? How confident do you feel? Sudah percaya diri belum? Lumayan? Belum? Jangan belum dong. Sudah? Sudah? Lumayan? Lumayan? Semoga di pertemuan berikutnya akan lebih baik lagi ya. Okay, so I really hope you okay before we close our meeting. Let's pray together. Starts now. Okay, amen. Okay, thank you for your attention and see you next week. Don't forget to do your homework, okay? Okay, bye-bye.